Berjumpa lagi kita pada hari ini, pada pagi hari ini, untuk merenungkan firman Tuhan. Berdoa, Bapa di surga, syukur buat kasih sayang-Mu, kami ada lagi pada hari yang baru ini. Tuhan, kami selalu merindukan firman-Mu. Kami buka hati kami menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan kita terambil dalam kitab Matius pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Saudara-saudara, luar biasa. Pada pembacaan kita atau perenungan kita beberapa saat yang lalu, kita telah berbicara tentang 10 orang kusta. Mereka datang kepada Yesus, tetapi mereka tidak mempunyai pengalaman sama seperti satu orang kusta ini. Mereka disuruh pergi menghadap imam, dan sementara dalam perjalanan mereka sembuh. Tetapi sekarang seorang kusta datang kepada Yesus. Perhatikan di sini, saudara-saudara, Yesus sedang berjalan. Dia dikatakan sedang turun dari bukit, dan orang banyak mengikuti Dia. Jadi berita tentang Yesus ini tersiar kemana-mana, bahwa Dia punya pengaruh yang luar biasa. Orang banyak, tidak dikatakan berapa jumlah, tetapi orang banyak berbondong-bondong untuk mengikuti Yesus. Ada sesuatu di dalam Yesus. Ada sesuatu yang kita pelajari dalam kitab Matius ini. Bahkan di dalam kisah-kisah yang lain, beberapa kali kita jumpai ada banyak orang menjumpai Yesus. Bahkan kita pernah lihat ada 4.000 orang Dia beri makan, ada 5.000 orang Dia beri makan. Saudara, di orang banyak Dia melayani. Tetapi sekarang saudara lihat di sini, satu orang, Dia tidak disuruh pergi ke imam lagi, tetapi Dia dilayani sebagai pasien istimewa dari Yesus. Tetapi saudara perhatikan, saya melihat di sini bagaimana orang ini datang kepada Yesus. Dia menyadari bahwa dia itu sebenarnya orang yang tidak layak. Kenapa? Dia datang kepada Yesus, sujud menyembah Dia. Tetapi saudara, saya ingin mau katakan di sini, kalau kita lihat di dalam kitab Lukas pasal 5, maka di sana dikatakan orang ini penuh dengan kusta. Lukas sebagai dokter, dia menyatakan pasiennya itu atau orang yang sakit kusta ini benar-benar seluruh tubuhnya dihinggapi kusta, dari kepala sampai di kaki. Di Matius tidak dijelaskan itu, tetapi yang kita lihat di sini bagaimana orang ini sujud menyembah. Ya, dia menyadari bahwa keadaannya sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan. Saudara, kita mau lihat di sini bagaimana apa yang harus kita perbuat. Kita menyadari diri kita di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita berbicara kusta, maka saudara, di kitab Perjanjian Lama, kusta adalah bayangan dosa. Ya. Orang-orang yang kena kusta, orang-orang yang terkutuk, orang-orang yang kena dosa, yang berdosa. Kita sering tahu ayat itu di Yesaya pasal 59, bahwa bukan karena Tuhan tidak mau mendengar, tetapi dosa kitalah, kejahatan kitalah yang menyebabkan Tuhan tidak menolong kita. Tetapi saudara perhatikan, sebesar bagaimanapun, sebanyak bagaimanapun, sehebat bagaimanapun dosa itu, kusta itu, seperti orang ini, seluruh tubuhnya, tetapi
Tuhan Yesus mau menerima dia. Saudara-saudara, luar biasa. Saya ikuti gerakan dari orang ini. Saya ikuti bagaimana sikap orang ini. Menyatakan juga bagaimana kita menyadari kita ini orang-orang yang tidak jauh berbeda. Yaitu kita penuh kusta, kita penuh dengan kejahatan. Seluruh hidup kita, kata Alkitab, ya, kita ini sudah dicemari oleh dosa. Kita semua penuh dengan kusta. Dari ujung kepala sampai telapak kaki, tidak ada yang sehat di dalam diri kita. Semua kehidupan kita, semua keadaan kita, semua telanjang di hadapan Tuhan, katanya Alkitab. Sama seperti Adam dan Hawa, waktu mereka sadar mereka bersalah, mereka telanjang. Kita semua ini ada di bawah murka Allah. Kusta dosa telah melanda seluruh kehidupan kita. Tetapi saudara, mari kita pelajari sedikit. Kurang lebih ada 6 hal yang kita lihat untuk menyadarkan kita. Pertama, kita harus mencari Tuhan. Kita harus mengalami Tuhan dalam hidup kita. Alkitab menulis di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 6. Di sana dituliskan sebagai berikut: carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Kesempatan bagi orang kusta ini, dia mencari kesembuhan dan dia jumpa dengan Yesus, saudara-saudara. Tepat timingnya, tepat waktunya, sehingga orang kusta ini dia dapat berjumpa dengan Yesus. Kedua, kita harus merendahkan diri di hadapannya, ya. Lawannya adalah sombong. Jangan kita merasa kita hebat, kita tidak bersalah, kita dapat memperbaiki diri kita sendiri dengan cara-cara kita. Tidak bisa. Manusia tidak bisa memperbaiki keadaannya, tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri, tidak bisa menyelesaikan dosanya. Hanya dengan merendahkan diri di hadapannya. Dia tersungkur waktu melihat Yesus. Ini tanda bahwa dia sadar, dia merasa malu akan kecemaran dalam hidupnya. Dia tidak berani mengangkat kepala, dia malu, dia sadar. Sekarang dia tersungkur, dia merendahkan diri. Lalu yang ketiga, dia harus sungguh-sungguh, dia harus sungguh-sungguh meminta, memohon, ya saudara-saudara. Kita harus sungguh-sungguh meminta pengampunan dari Tuhan, ya. Jangan seperti saya katakan tadi, kita merasa kita dapat memperbaiki keadaan kita. Tidak bisa. Semakin kita memperbaiki, mencoba memperbaiki keadaan kita, semakin kita terperosok. Hanya kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, ya, sungguh-sungguh mau mengalami pembebasan dari dosa. Yang keempat, harus benar-benar percaya kepada kemampuan Tuhan. Nah, di sini kita diminta percaya. Percaya kepada siapa yang dapat menolong kita? Yesus. Saudara-saudara, kalau kita pelajari di kitab Markus, seorang wanita lelehan 12 tahun, lelehan darah. Dia sudah pergi ke dokter dan menghabiskan seluruh hartanya, tidak bisa. Tapi waktu dia datang kepada Yesus, sama seperti orang yang sakit kusta ini, dia percaya, saudara. Dimintakan percaya. Kalau kita mau sembuh dari dosa-dosa kita, kita percaya bahwa Tuhan Yesus dapat mengampuni dosa kita, ya. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah, kata nyanyian-nyanyian. Asal percaya Yesus, kita alami hidup yang baru, ya. Banyak pengalaman di dalam Alkitab. Orang percaya mengalami pengampunan dari dosa. Yang kelima, dia tersungkur dengan doa. Kita harus berdoa, minta pengampunan dari dosa-dosa kita. Kalau kita mengalami dosa, kita minta pengampunan. Yang keenam, berserah kepadanya, menyerah bahwa dia dapat melakukan itu. Yesus menjamah orang itu dan dia ditahirkan. Kita mau dijamah oleh Tuhan, kita ditahirkan, kita diampuni segala dosa kita, dan kita boleh berjalan dengan Tuhan.
Haleluya. Kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami diampuni dosa-dosa kami. Kami disembuhkan, ditahirkan dari kusta dosa kami. Karena Yesus mengasihi kami. Yesus mengampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudara. Tuhan menyertaimu hari ini dan seterusnya. Immanuel. Haleluya. Puji Tuhan.